Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan luar biasa. Anak-anak yang berbahagia, hari ini Pak Habib akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah, yakni Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Rasulullah yang meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menyebutnya Uwais ini adalah orang yang paling terkenal di langit di antara malaikat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian anak-anak? Nah, mari kita simak kisah tentang Uwais Al-Qarni. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang penggembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia hidup miskin dan tinggal bersama ibunya. Ia terkena penyakit kulit, belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang saling mengejeknya dan menjauhinya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkan keinginan ibunya. Namun, bagaimana caranya? Ia berpikir, jarak Yaman ke Mekah jauh sekali. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Begitu kata Uwais dalam hati. Namun, demikian tidak membuat Uwais patah arang. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk pergi haji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Maka setiap hari ia berlatih menggendong anak sapi hingga orang-orang mengiranya ia sudah tidak waras. Setiap hari mondar-mandir menggendong sapi mulai dari yang paling kecil hingga yang besar. Tibalah waktu menunaikan ibadah haji. Uwais pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Perjalanan berhari-hari ditempuh Uwais, sampailah akhirnya ibu Uwais tiba di Mekah. Ibu Uwais sangat terharu dan menitikkan air mata akan perjuangan anaknya. Saat berhaji di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya ibunya heran. Lalu Uwais menjawab dengan mantap, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Demikian jawab Uwais dengan mantap. Akhirnya Uwais menyelesaikan ibadah haji dengan menggendong ibunya dan kemudian kembali ke Yaman. Sepulangnya dari haji di Mekah, seketika penyakit kulitnya Uwais sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Melihat hal demikian, Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu lama. Lalu ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya menjawab, "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segeralah engkau kembali pulang." Ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya.
Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, ketika tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan istri Rasulullah, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah. Namun, ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. Ia bergumam, "Aku harus segera pulang, karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," kata Uwais kepada Sayyidah Aisyah. Lalu Uwais pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya. Siti Aisyah menjawab, "Benar ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama." Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangan. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Sabda Rasulullah kepada Umar dan Ali. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah, yakni Ali dan Umar bin Khattab, tertegun mendengarnya. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggalkan ibunya. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Siapakah orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk mengikuti pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Nah, demikian anak-anak kisah keteladanan dari Uwais Al-Qarni. Begitu mulianya ia di sisi Allah sampai malaikat turun untuk bertemu dan ikut menghormati kematiannya. Anak-anak, jika kalian ingin seperti Uwais dicintai oleh Rasulullah dan Allah, maka berbaktilah kepada orang tua, khususnya kepada ibu kalian. Nah, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu cerita Pak Habib. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Habib undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.